Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Analisa Channel. Gimana selamat tahun baru 2021. Dan gak kerasa ya, ini adalah tahun yang sangat berat kemarin, tapi banyak banget loh hikmahnya. Salah satunya adalah tim Analisa Channel tuh jadi lebih punya banyak waktu untuk create konten, sehingga pada hari ini aku mau say thanks untuk 400.000 lebih subscribers Analisa Channel. Terima kasih. Berkat kalian, aku sama tim jadi berpikir untuk inovasi di tahun 2021. Dan ngomong-ngomong soal 2021, ada hal baru nih. Aku lebih banyak pengen ajakin kolaborasi. Nah, ternyata kolaborasi ini tidak boleh membuat kita takut berkompetisi. Karena bukan zamannya lagi nih saing-saingan. Tapi gimana caranya kita kolaborasi untuk bisa memberikan yang aspirasi terbaik untuk anak Indonesia. Dan kolaborasi ini tentunya tidak akan terhalang karena pandemi. Karena teknologi canggih memudahkan kita untuk terhubung dengan banyak pihak-pihak yang bisa kita ajak sebagai kolaborator kita. Salah satunya, aku pengen ngajakin kolaborasi pertama di tahun 2021 ini bersama orang yang aku kagum banget karena jujur aku ketemu dia pernah sekali waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah. Waktu itu doi belum nikah, kita ketemu di sebuah event offline di Jakarta, lagi pulang ke Indo. Nah, ngomong-ngomong soal pulang ke Indo, dia adalah YouTuber yang sangat terkenal di generasi muda, siapa lagi kalau bukan Gita Savitri. Aku ngefans banget sama Gita, jujur aja. Sebelum ketemu, aku sering melihat traveling vlog dia yang ya siapa sih yang gak pengen tinggal di luar negeri gitu kan. Jadi berasa kayak jalan-jalan virtual. Tapi ternyata vlognya tuh gak vlog biasa gitu. Banyak aspirasi yang menurut aku tuh jadi tahu gambaran tentang pemikiran-pemikiran yang unik. Yang mungkin berbeda sama pikiranku, tapi jadi satu pemahaman yang menarik untuk kita kaji lebih dalam lagi. Langsung aja yuk kita ngobrol ekspektasi dan bagaimana resolusi seorang Gita Savitri, dan juga bakalan ngomongin tentang relationship nih. Ya, banyak banget yang mempertanyakan 2021 ini akan seperti apa. Dan sekarang, seperti janji aku tadi, aku akan mendatangkan seorang yang aku kagumi udah lama sebenarnya sebelum ketemu langsung di beberapa waktu yang lalu. Dan saat ini sudah ada Gita Savitri. Applause dulu dong buat Gita Savitri. Gita, aku tuh ngefans banget sama kamu jauh sebelum kita ketemu di sebuah event offline beberapa waktu yang lalu. Bener gak sih? Betul. Dan itu udah lama banget ya Mbak berasanya. Lama banget Gita. Terus kita sempat collab juga di YouTube-nya Gita ya teman-teman. Ternyata nggak nyangka apresiasinya ya Gita, banyak banget yang pengen nonton tentang pasangan dan rumah tangga. Dan banyak yang curcol ya di comment section ya. Bener banget. Terus aku tuh melihat gini nih, Gita ini kan kayaknya multi talent banget ya. Kamu tuh aku lihat sebagai sosok yang open minded dengan banyak banget pemikiran-pemikiranmu yang out of the box nih menurut aku. Itu salah satu yang aku bikin suka sama Gita. Jadi kamu tuh bisa menerima banyak hal tapi kamu punya core values yang kuat. Boleh diceritain nggak seorang Gita Savitri punya nggak ekspektasi terhadap diri sendiri nih? Karena kan kamu orang yang sangat punya values yang kuat, tapi kamu bisa toleransi gitu. Itu gimana sih? Ada nggak ekspektasi yang kamu buat terhadap dirimu atau justru itu terbentuk karena ekspektasi orang di sekitarmu? Langsung nodong loh ya pertanyaan. Iya. Dudur ya. Oke, gimana Gita? Kalau aku sebenarnya orangnya tuh dasarnya memang ekspektasinya besar mana. Bahkan dari sebelum aku sekarang ya, aku masih muda di saat aku belum tahu potensi aku seperti apa, aku belum kenal diri aku seperti apa tuh, for some reason aku udah kayak harus begini, harus gini gitu kan. Terus aku ekspektasi banyak ke orang lain di sekitar aku gitu. Nah, sekarang aku bener-bener berbeda 180 derajat. Jadi aku sekarang jadi orang yang mencoba untuk mengandalkannya tuh diri aku sendiri. Terus aku detach sama orang-orang gitu kan, even ke orang tua aku, even ke suamiku sendiri gitu kan. Sebenarnya itu mungkin adalah defense mechanism aku dari trauma sih, karena dikecewakan sama manusia, dikecewakan sama hidup. Tapi yang satu turning point yang aku alami itu adalah waktu aku ke Jerman sih. Jadi kan aku ke Jerman itu aku umur 18, Mbak. Nah, aku tuh lulus kuliah tuh umur 17 tahun. Nah, ternyata dalam waktu yang aku tiba-tiba harus berubah kehidupannya gitu kan. Terus aku ngelihat teman-teman aku di Facebook, waktu itu masih zaman Facebook nih. Untungnya, jadi belum terlalu wah gitu dramanya ya. Itu aja aku udah kayak galau kayak
ya ampun kok hidup gue nggak bisa ya seperti orang-orang gitu. Dulu aku mengekspektasikan diri aku umur 21 aku lulus kuliah gitu kan, terus aku bisa langsung mungkin S2 terus kerja segala macem di saat aku masih muda. Tapi ternyata realitanya berbeda gitu. Aku baru kuliah umur 20, terus aku baru lulus tuh umur berapa ya? Aku 25 kayaknya baru lulus gitu tahun 2019. Bentar. Aku jadi menarik nih. Aku pengen mengulik tentang Gita di usia-usia itu. Boleh aku tanya ya Gita ya? Boleh. Ini kan teman-teman ya, Gita Savitri ini kan kita kenal sebagai seorang YouTuber muda yang tinggal di Jerman udah dari zaman dulu banget. Terus terkenal dengan vlog-vlog traveling dan juga ada satu konten beropini yang aku suka banget. Nah ternyata seorang Gita Savitri ini tuh kuliahnya nggak dimulai dari teman-teman ketika mulai kuliah itu kan usia 17-18 nggak sih kalau di Indonesia gitu. Ini kenapa nih Gita kok bisa kamu di usia 20 baru kuliah? Boleh ceritain? Jadi sebagai orang yang penuh ekspektasi gitu kan, ingin menjadi overachiever, pada saat ibuku bilang aku mending ke Jerman aja, aku nggak berpikir panjang. Itu sebenarnya yang aku sesalin enggak sih, tapi aku jadikan pelajaran. Karena nih seandainya kalau aku mau realistis, ke Jerman itu kan aku harus belajar bahasanya kan dari awal lagi. Terus aku itu bukan tipe pelajar yang pintar secara akademik gitu Mbak. Aku orangnya pemalas. Kalau di kelas itu mungkin kalau Mbak Ana punya teman-teman yang kerja di belakang main kartu, nah itu aku kayak gitu. Oh iya? Tapi nggak nyangka loh. Terus aku kayak nyontek terus, aku nggak tahu caranya belajar. Nah harusnya kan kalau aku tidak dengerin ego aku ya realistically speaking ya di Indonesia aja gitu kan dengan aku yang seperti ini. Tapi pas kayak aku mendengar cerita, mendengar tawaran ibu aku kayak ke Jerman aja, aku langsung berpikir, oh iya nih gue kalau di Jerman bisa jadi lebih hebat daripada orang-orang lain, gue bisa gini, gue bisa gitu, kayak gue bisa di luar negeri, gue kayak kuliahnya beda gitu loh, kayak terlalu desperate pingin jadi di atas. Ternyata pas di Jerman itu tidak semulus itu gitu. Ternyata aku nggak bisa langsung kuliah, aku harus student collect dulu, aku harus les bahasa dulu. Pas kuliah ternyata kuliahnya susah, terus yang mestinya aku 3 tahun lulusnya 4 tahun setengah gitu. Akhirnya itu loh, nah tapi kalau aku tidak melewati proses itu kayaknya aku nggak akan jadi orang yang sekarang sih. Jadi sebenarnya ini kayak seperti ya husnuzon sama Allah lah, oh ternyata ini sih yang Allah pengen ajarin ke aku gitu. Wow, ini menarik ya. Satu sisi yang mungkin orang itu take it for granted nih. Gita kan ngelihat Gita itu sebagai sosok yang muda, inspiratif. Terus kamu juga kayak terlihat enak karena traveling mulu gitu kan. Tapi aku pengen tahu nih, ini ngomong-ngomong sekarang lagi pandemi nih. Jerman gimana? A little bit slow down atau biasa aja gitu dengan situasi Ini kita sekarang? lagi lockdown yang kedua Mbak. Jadi baru nanti hilang lockdown itu mungkin tanggal 10-11 baru. Kemarin itu padahal sempet santai lagi itu kan, walaupun tetap ada aturan-aturan, tapi ternyata angkanya naik terus lockdown lagi. Jadinya aku nggak bisa kemana-mana sekarang, nggak bisa traveling, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, tapi kalau boleh tahu nih Gita kan akhirnya memutuskan untuk tinggal di Jerman ya, bareng sama suami gitu. Itu kamu sama Paul tuh punya ekspektasi nggak sih buat tinggal di Jerman atau justru malah kalian itu membangun resolusi-resolusi dan harapan di sana? Ekspektasi tinggal di sini sebenarnya kayaknya sih ya aku sama Paulus tuh nggak membangun ekspektasi apa-apa yang kayak kiranya harus begini atau gimana gitu, karena kita itu mungkin ini orang yang nggak tahu nih Mbak, kalau aku berasanya aku sebagai orang Indonesia, kita hidupnya itu selalu di gelas yang pecah gitu, kita harus tiptoeing selalu karena entah misalnya nanti ada masalah visa gitu, atau misalnya kita ada beberapa limitasi gitu yang kita punya karena kita bukan orang Jerman. Hal-hal seperti itu sih Mbak yang bikin akhirnya kita lebih realistis di sini gitu. Jadi akhirnya naturalnya mindsetnya itu ya ngerjainnya one step at a time aja gitu. Oke. Bahkan pas dulu aku kuliah pun bener-bener itu aku seperti jalannya itu jalan di tempat yang abu-abu gitu loh Mbak. Karena aku nggak tahu ini akan seperti apa, aku akan lulus apa enggak, apakah aku akan kerja apa enggak di sini tuh sama sekali nggak ada bayangan gitu. Jadi bener-bener kerjain aja apa yang bisa kita lihat pakai mata sih. Selanjutnya ya udahlah walau alam gitu.
Iya, 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 menarik tuh Gita. Tapi aku jadi pengen tahu nih Gita, soal ekspektasi. Sebenarnya menurut Gita itu ekspektasi itu apa sih Gita? Kalau menurut aku ekspektasi itu eh, pada saat kita berharap, tapi berharapnya itu ada egonya gitu ya, kayak wah gue pingin nih punya ini dan gue harus entah kapan gitu kan, misalnya ekspektasi resolusi 2021 pokoknya sebelum 2021 gue harus kelar ngerjain ini gitu, harus punya itu gitu. Dan kalau buat aku ekspektasi itu not our friend sih jatuhnya. Kalau ekspektasi itu. Betul, bisa ngasih kekecewaan. Karena buat aku hidup itu banyak banget misterinya gitu loh Mbak. Kita cuma bisa ikhtiar, doa, tawakal, tapi ada banyak faktor X entah gimana yang terjadi. Apalagi kalau kita berhubungan sama orang lain, kita nggak bisa mengontrol orang lain untuk sesuai sama maunya kita gitu. Jadi lebih baik sih nggak ada ekspektasi ya kalau buat aku. Jadi lebih baik tidak ada ekspektasi. Tapi apa dong yang kita bentuk kalau kita nggak punya ekspektasi dalam hidup? Kalau aku lebih ke ini sih, hidup buat manusia itu untuk belajar gitu. Oke. Jadi kayak jadi playground kita untuk ngumpulin sebanyak apapun pengalaman dan ilmu sih. Jadi kita tuh pas melakukan sesuatu misalnya ternyata gagal tanda kutip, kita akhirnya bisa tetap dengan mindset yang positif gitu. Oh nggak apa-apa gue nggak dapetin tapi gue belajar banyak banget dari proses itu gitu. Jadinya kayak lebih sehat buat kitanya. Wow, jadi ini kayak satu pandangan yang baru ya. Kalau sebenarnya jadikan hidup kita tuh kayak playground gitu. Ini adalah proses belajar supaya kita nggak kecewa. Jadi kalau Gita sendiri nih ngomongin soal kamu di usia ini kan memutuskan untuk menikah, dan ketika kamu menikah, kamu juga menjadi YouTuber yang ini dikenal oleh banyak orang. Ada nggak sih secara nggak sadar tuh kamu membentuk ekspektasi atau terbentuk oleh ekspektasi sehingga itu mempengaruhi relasi kamu sama Paul gitu? Maksudnya kalian pernah nggak ngobrol tentang satu sama lain nih, ekspektasi tentang pernikahan itu gimana? Terus kayak kan harusnya begini, harusnya begitu. Itu kalau banyak pattern-pattern itu ya di tempat kita gitu kan di Indonesia. Nah itu tuh gimana pun kamu di Jerman, tapi kan tetap netizen kamu, followers dan subscriber kamu tetap orang Indo. Pernah nggak nemuin kayak ekspektasi dari para fans of Gita dan Paulo? Ekspektasi kalau dari kami berdua, aku sih jujur dulu iya. Apalagi dulu sebelum aku yang bener-bener mengulik lebih lanjut tentang stereotip laki-laki dan perempuan di masyarakat kita. Terus akhirnya nyambung ke stereotip pernikahan itu dan peran suami dan istri itu seperti apa gitu kan. Itu aku punya pemikiran-pemikiran yang kaku dan terlalu konvensional gitu tentang itu. Kayak contohnya misalnya ada saat dimana aku capek gitu, akhirnya kan Paulus sekarang masih kuliah kan, terus jadi yang kerja tuh aku, jadi sekarang role kita tuh berubah gitu loh Mbak, tidak seperti traditional family gitu. Nah dulu aku ada rasa kadang-kadang kalau capek, kenapa sih gue nggak bisa aja kayak menjadi istri gitu kan, yang gue ngerjain rumah aja gitu, yang kerja laki gue capek gitu kan. Terus akhirnya aku misu-misu ke Paulus gitu, tapi lama-lama setelah akhirnya aku belajar dan mencoba untuk mengevaluasi lagi pemikiran yang aku punya tersebut, aku berpikir kalau ya kan yang namanya keluarga itu atau hubungan suami istri itu sebenarnya nggak ada template-nya gitu kan. You do what works for your family gitu kan, untuk both the husband and the wife gitu. Kalau misalnya ternyata traditional mindset di mana katanya laki-laki menjadi breadwinner dan perempuan di rumah aja ternyata nggak fit ke keluarga tersebut, ya mau gimana gitu kan, asalkan dua-duanya secara konsensual iya, gue cuma bisanya untuk sekarang seperti ini dan gue seperti ini, ya udah jalan aja gitu. Sekarang sih udah akhirnya udah bisa memerdekakan diri lah dari ekspektasi itu. Berapa lama tuh proses memerdekakan diri? Ini menarik nih, abis ini aku juga bakalan mengulik juga. Ngomong-ngomong kemarin aku ditanyain soal relationship dan pernikahan, aku pengen tahu sudut pandang Gita Savitri seperti apa, boleh ya? Gimana, berapa tahun tuh Gita memerdekakan diri? Aku nikah umur 2018, mungkin kayak setahun kali ya, setahun gitu. Karena itu nggak sebentar loh. Betul. Ngejalaninnya. Datang dari pressure luar juga sih Mbak. Maksudnya luarnya itu bukan netizen, bukan keluarga, tapi lebih ke keadaan kita orang Indonesia di Jerman.
Karena pada saat itu pas tahun 2020-2019 aku tuh nggak mau kerja sama sekali Mbak. Aku tuh benci banget rutinitas dan kerja konvensional. Iya, aku tuh kesel banget kerja 9 to 5 sebenarnya, kerja kantoran, karena aku percaya bahwa rutinitas itu bikin kita jadi manusia yang nggak khusyuk. Jadi kita tuh jadi terlalu disibukkan sama, aduh mesti cari uang, mesti gini, akhirnya di kitanya jadi kayak kita hilang gitu, esensi diri kita hilang. Nah terus ternyata nggak bisa, karena di sini negara ini ada peraturan bahwa kalau misalnya kamu kuliah di sini bachelor suatu industri gitu kan, suatu field, ya kamu harus kerja di industri tersebut gitu. Oh ada ya? 2 tahun. Ada semacam regulasi gitu? Betul, 2 tahun full time atau full time. Nah aku nggak bisa ngapa-ngapain dong gitu kan, padahal aku udah kayak, karena itu rules ya? Aku udah kayak coba cari loophole gimana caranya supaya aku nggak kerja, ternyata nggak bisa. Nah di saat itu loh yang aku stres karena pressure itu, akhirnya aku kayak balik lagi, elah gue kan bisa ngelakuin apa yang gue mau seandainya Paulus tuh lulus cepat waktu gitu kan. Kalau Paulus sekarang jadi dokter gitu kan, padahal ya Paulus nggak lulus sekarang bukan maunya dia gitu, karena ya dia waktu itu ada kesulitan ekonomi, akhirnya harus molor 2 tahun kuliah gitu kan, dan dia kuliahnya kedokteran, susah juga gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang bikin aku jadi nggak bisa berpikir secara lurus lagi. Tapi sekarang sih karena aku udah terbiasa mungkin ya dengan stres itu, akhirnya sekarang udah lebih enjoy aja gitu, lebih slow dan bener lebih nerima gitu. Ini menarik nih Gita, karena kan stres itu tuh sebagai salah satu yang dipicu oleh transition of life gitu kan. Jadi bisa jadi setahun itu adalah transisi Gita dari yang belum menikah menjadi menikah. Kalau menurut Gita sendiri nih, kita ngomongin soal selain ekspektasi, aku pengen ngebahas tentang pernikahan juga gitu Gita. Makna pernikahan itu apa sih Git? Karena kan kamu kelihatan sangat open minded, terus kayak wah Gita ini ke bule-bulean nih mindsetnya gitu kan. Ini pasti dia begini kan ada ya, dan itu sebenarnya bebas aja orang punya stigma yang macam-macam terhadap Gita. Itu salah satu resiko Gita sebagai public figure juga gitu. Pernikahan seorang Gita Savitri dengan Paulus tuh apa sih makna pernikahan buat kalian nih mewakili Paulus? Mungkin kan kamu tahu ya suamimu memandang pernikahan seperti apa gitu. Jujur buat kami berdua, kami nikah tuh karena kami Islam. Itu sih Mbak. Tapi bedanya apa? Kalian kan temenan banget kan? Kayak couple gitu. Itu dia, kita berdua Islam, terus kita tuh suka sama satu sama lain, kita nyaman, gak mungkin dong tinggal bareng, dosa gitu kan. Jadi ya udah nikah, dan toh nikah juga berkah gitu kan, dikasih keberkahan sama Allah gitu sih. Karena aku pun pernah berpikir, seandainya aku gak Islam, seandainya aku gak ada agama atau kayak bule-bule, aku kayaknya gak akan melihat poin dari pernikahan itu apa gitu. Karena mereka tidak kenal gitu dengan konsep pernikahan yang membawa keberkahan gitu kan, dirahmati. Mereka tuh berpikirnya pernikahan itu adalah hanya meresmikan suatu hubungan terus harus doing a lot of paperwork. Dan akhirnya mesti bayar ini bayar itu, ya udahlah ngapain ribet-ribet, toh gua nggak berada di suatu dogma agama, ngapain gitu kan. Nah kalau aku, karena aku muslim dan aku mengamini konsep itu, ya udah akhirnya aku menikah sama Paulus gitu. Oke, kalau ngomongin soal ekspektasi nih, berarti kalian kan hidup dianggap sebagai sebuah playground, jadi sama-sama belajar gitu kan. Tapi sebenarnya interaksi dalam komunikasi kamu sama Paulus waktu ngobrol gitu tuh, bagaimana caranya menyampaikan harapan-harapan satu sama lain? Kan ada lah ya kayak, gue pengen banget nih lu cepetan lulus, terus jadi kepala rumah tangga yang seutuhnya karena aku pengennya begini. Itu ada nggak sih, atau semacam soal rencana-rencana gitu, ada nggak dalam hubungan kalian? Pastilah ya. Rencana ada, tapi bukan yang kayak big goals gitu sih Mbak. Kalau misalnya untuk lulus, karena sekarang aku udah kayak, aduh terserah lu deh gitu kan jadinya. Aku kayak lebih ke paling make fun of him aja sih. Kayak contohnya, gila lu dari tahun 99 sekolah sampai sekarang masih sekolah aja gitu kan, kagak bosen apa gitu sih, lebih ke sana. Ngambil apa sih sekarang Paulus? Paulus kedokteran umum. Dia masih kuliah. Susah ya? Susah sih, dan karena ada kesulitan ekonomi itu loh Mbak, itu sih kemarin dia sempat nggak bisa kuliah, jadi dia harus kerja terus kan. Dan kalau untuk turn in lagi tuh nggak semudah itu gitu ya, kalau udah sempat kejeda gitu ya, I see. Sistem kuliahnya itu bukan yang SKS gitu, jadi nggak bisa yang langsung borong SKS gitu, jadi modul gitu. Nah
Masalahnya satu modul ini nggak bisa diambil kalau belum lulus modul sebelumnya, dan modul sebelumnya itu cuma ada di semester yang ini gitu loh. Jadi lamanya di situ. Iya. Oke, nah ngomong-ngomong soal akhirnya kamu memutuskan untuk menikah gitu ya. Kalau flashback ke belakang waktu kamu di usia-usia 20-an something gitu nih Gita. Tadi ngelanjutin obrolan kita yang sempat keputus nih sebelum kita record. Jadi aku pengen kamu menceritakan transition dari setiap fase kehidupan seorang Gita tuh seperti apa sih sampai akhirnya dia decided untuk akhirnya menikah dan melepaskan ekspektasi dalam kehidupan dia yang diciptakan oleh dirinya, orang lain dan mungkin pasangannya gitu, tapi bener-bener sama belajar. Itu proses apa sih? Karena kan Gita itu kalau aku bayangin kamu sosok yang sangat perseverance dan persistence banget gitu kan. Sempet cerita kayak pokoknya kalau mau tuh harus gitu. Kok bisa jadi berubah banget sih yang kayak go with the flow-nya itu bisa kayak gitu, gimana sih Gita? Karena dikecewakan itu loh. Jadinya bener-bener kayak contohnya menikah nih Mbak. Dulu tuh sebelum aku akhirnya ketemu Paulus, aku tuh kayak sempet dikhianati sama satu orang. Padahal ini mungkin biasa gitu ya, kayak ya diselingkuhin itu kan mungkin almost everyone pernah merasakan itu gitu kan. Entah jadi yang menyelingkuhi dan diselingkuhi begitu kan. Cuma buat aku yang diselingkuhi, dan pada saat itu aku masih muda sekali, umur aku masih 19 gitu ya. Masih terlalu polos gitu melihat dunia. Itu sesuatu yang cukup menampar aku gitu, karena aku naturalnya adalah orang yang sangat selektif sekali gitu dalam memilih siapa aja sih yang harus masuk di dalam hidup gue gitu, dalam lingkaran gue. Entah kenapa aku tahu bahwa diriku ini dan sifat aku gitu kan, personality aku tuh nggak semua orang, not everyone's cup of tea. Jadi aku selektif itu. Takutnya nanti kalau aku allowing everyone untuk datang ke diri aku, takutnya kayak, oh lu ternyata kayak gitu, gue nggak suka gitu, kayak gitu loh. Kayak terlalu banyak akhirnya mereka ngasih pressure ke aku untuk akhirnya berubah gitu. Nah atas dasar itulah gitu kan. Nah pas aku diselingkuhin itu, aku akhirnya banyak blaming diri aku kayak, Gita lo kenapa sih nggak bisa ngelihat gini nih bisa terjadi gitu. Lo harusnya tahu ada banyak red flag gitu kan. Lo harus tahu, lo harusnya lebih pintar, lo harusnya lebih bisa observant gitu-gitu. Nah akhirnya pas ketemu Paulus itu, approach aku terhadap relationship gitu kan, yang romance gitu akhirnya berbeda. Dulu tuh aku kayak dulu aku tipe-tipe orang yang kayak, pokoknya gue pingin dapet cowok tuh yang begini gitu ya. Terlalu shallow sekali lah zaman anak-anak ABG gitu kan. Pas ketemu Paulus akhirnya kayak, ya udahlah terserah gitu. Bahkan saking terserahnya itu Paulus masih Kristen ibaratnya, tapi seorang aku bisa loh akhirnya being in relationship sama orang yang aku tahu pasti nggak ada juntrungannya kayak gini gitu. Itu sebenarnya nggak aku banget, tapi aku saking berubahnya, saking tadinya aku terlalu saklek sekarang jadi kayak bodo amat, aku ada keberanian dan keinginan untuk akhirnya bikin hubungan sama Paulus gitu kan. Padahal setiap ditanyain orang, emang mau gimana gitu, emang bisa, lu mau pindah agama, Paulus pindah agama, enggak, dari dua kita nggak ada yang mau pindah agama gitu kan, nggak tahu akan kayak gimana gitu.